warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Pagi ini kita akan mulai membahas KD2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Baiklah, marilah kita mulai membahas materi kita yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Silahkan kalian cermati dengan baik, dengan benar penjelasan yang akan Ibu sampaikan. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya adalah rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya adalah pemerintahan. Jadi, secara etimologis, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta dari rakyat. Berikutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dan yang terakhir, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dua, klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya, dibedakan menjadi 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik tanpa disertai upaya untuk menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Demokrasi formal ini banyak dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan di bidang politik. Demokrasi material ini dianut di negara-negara komunis. Dan yang ketiga, demokrasi campuran, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi campuran ini dianut oleh negara-negara non-blok, termasuk Indonesia. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dibedakan menjadi 1. Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum. Demokrasi langsung ini sekarang hampir mustahil dilaksanakan oleh negara manapun. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Oleh karena itu, demokrasi tidak langsung sering juga dikatakan sebagai demokrasi perwakilan. Demokrasi semacam ini yang sekarang ini hampir dilaksanakan di semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah prinsip-prinsip demokrasi. Untuk prinsip-prinsip demokrasi, akan saya sampaikan pendapat dari Henry B. Mayo. Beliau menyampaikan ada 6 prinsip demokrasi. A. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Artinya, dalam sebuah negara demokrasi, penyelesaian dari suatu perselisihan haruslah dilakukan secara damai melalui musyawarah atau dialog yang terbuka untuk mencapai sebuah kompromi serta menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga negara. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Artinya, setiap kehidupan pastilah mengalami perubahan, apalagi di era modern seperti sekarang ini.
Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor manusia, dan lain-lain. Dalam perubahan tersebut, pemerintah haruslah mengambil suatu kebijakan terhadap perubahan tersebut. C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Secara teratur dapat pula dikatakan secara periodik atau dalam kurun waktu tertentu. Untuk Indonesia misalnya, dilakukan tiap-tiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Jadi, inti dari pergantian pemimpin secara teratur adalah bahwa pergantian pemimpin tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan keturunan. D. Membatasi pemakaian kekerasan. Artinya, dalam menyelesaikan segala sesuatu, segala hal, atau urusan apapun, hendaklah mengedepankan musyawarah, dialog terbuka, atau duduk bersama, dan menghindarkan adanya kekerasan atau konflik. E. Menganggap wajar keanekaragaman. Seperti Indonesia misalnya, negara kita tercinta adalah negara yang sangat heterogen, baik dalam suku, agama, ras maupun yang lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, hendaklah kita tumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati segala macam perbedaan yang ada. Dan prinsip demokrasi yang terakhir menurut Henry B. Mayo adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah harus menegakkan keadilan yang merata kepada seluruh warga negaranya, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, tua, muda, kaya, miskin, dan lain-lain. Jadi, keadilan harus ditegakkan kepada atau bagi semua warga negara tanpa kecuali. Itulah tadi materi kita, hakikat demokrasi. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dengan baik dan benar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.